kemudian kita slideshow, kita klik. Nah, kemudian kita klik. Ini untuk slide pertama seperti ini ya. Animasinya beda dengan slide kedua, slide ketiga, slide keempat, slide kelima, slide keenam, slide ketujuh, dan selesai. Kita ketik saja ESC di tombol keyboard. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Subrek ID. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dasar-dasar dari Microsoft PowerPoint. Buat teman-teman semua yang masih pemula, yang baru belajar, oke, kita bisa belajar di sini bersama-sama ya. Kita akan membuat beberapa slide atau materi PowerPoint yang dari dasar terlebih dahulu. Jadi untuk teman-teman semuanya bisa simak video ini sampai dengan selesai ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung di sini buka terlebih dahulu untuk aplikasinya ya, namanya itu PowerPoint guys, PowerPoint. Nah, untuk aplikasinya namanya Microsoft Office PowerPoint, itu bisa PowerPoint 2007, 2010, 2012 ataupun 2016 ya, buka saja. Kemudian untuk tampilannya seperti ini ketika kalian membuka aplikasi PowerPoint. Nah, di tampilan ini biasanya kalau PowerPoint itu kan banyak slide-slide ya, banyak ada 1, 2, 3, 4, 5 bahkan sampai puluhan. Nah, jadi di sini ini namanya slide-nya. Di sini slide-nya cuma satu. Teman-teman bisa menambahkan beberapa slide dengan cukup mudah. Ya, di sini nih untuk menu home, teman-teman lihat di bawah ada new slide ya. New slide ini teman-teman tinggal pilih beberapa slide yang ingin teman-teman tambahkan. Contohnya di sini ada title slide ini yang digunakan untuk hanya judul ya, bagian pertama gitu ya. Kemudian yang kedua selanjutnya di sini ada title dan konten, title and content gitu ya, maksudnya di sini nanti teman-teman bisa menambahkan judul, kemudian di sini untuk deskripsi dari konten atau materi teman-teman itu ya. Biasanya yang kita pakai itu kalau membuat slide yang umumnya seperti ini aja ya, untuk title dan konten gitu. Jadi teman-teman bisa pilih dua ini aja ya. Nah, di sini saya klik untuk yang selanjutnya. Saya akan contohkan membuat 5 slide saja di sini ya untuk contoh. Kemudian tambahkan lagi new slide. Ini ya, nomor 3 ini ya masih sama kayak nomor 2. Kemudian new slide lagi, new slide lagi. Jadi di sini sudah ada 5. Nah, oke, lanjut untuk bagian pertama teman-teman ya. Di slide sudah kita tambahkan. Selanjutnya kita membuat desainnya ya. Desain itu di sini teman-teman ya. Ada menu desain, diklik menu desain. Kemudian di menu desain ini teman-teman bisa pilih beberapa desain yang ingin teman-teman pilih, yang ingin teman-teman gunakan ya. Contoh di sini banyak sekali ya, teman-teman tinggal arahkan saja kursor ini, nanti desainnya di situ akan tampil. Jadi teman-teman bisa pilih langsung yang mana kira-kira yang cocok. Misalkan seperti ini contohnya yang ungu ya. Nah, untuk desainnya seperti ini teman-teman ya. Ini untuk judul halaman pertama, kemudian halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat, halaman kelima. Oke, di sini kita coba akan isi kontennya ya. Judulnya yang pertama di sini untuk slide pertama. Klik saja di sini ya. Kemudian teman-teman tinggal digeser ini title-nya, title atau judul. Contoh di sini hanya contoh, misalkan teman-teman pilih, ketikkan saja judulnya itu pentingnya teknologi contohnya ya. Ini untuk judul besar gitu ya, untuk materi yang akan dibahas. Kemudian di sini contoh biasanya diketik tugas kelompok, kemudian di enter namanya siapa, misalnya Anang Prayoga Susi
Indrawati, gitu ya. Kalau teman-teman di sini membuat slide untuk tugas seperti ini, ya, ini bisa digeser ya. Ini di home aja. Kemudian pergi ke home. Di home di sini teman-teman tinggal pilih desainnya yang mana, gitu ya. Cukup ya, bagian ini hanya dasarnya seperti ini. Ketika teman-teman ingin memasukkan judul dan di sini nama tugas kelompok misalkan. Nah, ini ya. Oke, sampai sini paham ya, bisa dipahami. Selanjutnya di slide kedua nih teman-teman. Nah, slide kedua tinggal diisikan saja materinya. Nah, kalau tadi di slide pertama ini kan pentingnya teknologi. Nah, di slide kedua ini misalkan di sini sejarah misalkan. Nah, ya, kemudian yang ketiga di sini misalkan kembangan. Oke, kemudian yang ketiga di sini contohnya. Oke, selanjutnya yang keempat misalkan, oh di sini jangan tinggalan ya. Kemudian ini kalau kurang, misalkan kurang ditambahkan lagi aja teman-teman. Klik gitu ya. Ini tadi manfaat, kemudian di sini kekurangan, kelebihan dan kekurangan ya. Kemudian di sini atau di sini teman-teman bisa hapus, pengen menghapus ini bagian yang ada di kotak di atas, diklik aja di sini ya. Nah, seperti ini, kemudian klik delete di tombol keyboard. Nah, sudah terhapus. Kemudian yang bagian tengah, yang bawah ini maksud saya, ini bisa diperbesar ya. Dan di sini misalkan kalau sudah selesai, kontennya sudah selesai, teman-teman bisa ketikkan saja gini ya. Oke. Begini kalau di sini sudah selesai, bisa diblok, taruh sini, kemudian ini bisa ditaruh bawah. Oke. Nah, di bagian dasar ini sudah jelas ya, sudah cukup. Kemudian ada beberapa hal yang harus kita tambahkan, contohnya misalkan animasi ya. Sini kan bagian ini kan bagian dasar ya, kita sudah mengisikan apa namanya, konten-kontennya nih, tinggal nanti teman-teman isikan saja di sini apa sejarah teknologi gitu ya, kemudian perkembangan, di sini judul, di sini deskripsinya gitu ya. Di sini ada judul lagi, di sini deskripsinya. Oke, langsung kita ke bagian animasinya. Animasinya, kalau ingin memberikan animasi pada setiap slide, teman-teman tinggal klik saja di sini slide-nya. Kemudian teman-teman di animasi ini sih ya, diklik animasi. Nah, sudah di animasi, teman-teman bisa pilih. Misalkan ini, di animasi di bawah ini kan banyak yang animasi ya teman-teman ya. Teman-teman bisa pilih yang mana kira-kira yang ingin teman-teman gunakan. Biasanya, umumnya, animasi yang digunakan itu yang simple ya, yang tidak terlalu apa ya, bertele-tele atau berlebihan gitu. Teman-teman bisa pakai yang sederhana saja ya, itu malah lebih bagus. Tapi kalau teman-teman ingin pakai yang lain juga nggak apa-apa ya. Contoh misalkan di sini yang ini misalkan mana ya, ini misalkan gitu ya. Ini, nah ini satu ya. Misalkan teman-teman ingin memakainya untuk semua slide, ini juga bisa. Kalau tadi saya klik ini satu ya, teman-teman bisa klik ini saja nih, apply to all. Apply to all tuh nanti semuanya ini akan sama ininya, apa namanya, animasinya sama semua. Coba ya. Nah, untuk melihat atau tes dari slide yang sudah kita buat, ini tekan saja di sini teman-teman ya, slide show, klik. Nah, sudah keluar ya. Kemudian diklik saja di bagian sini, diklik. Nah, itu nanti akan bergeser ke slide selanjutnya. Kemudian diklik lagi aja di sini. Nah, gitu ya.
diklik lagi, dan sudah selesai, diklik lagi. Nah, hasilnya seperti ini, balik lagi dia ke awal. Nah, sampai sini paham ya? Nah, ini baru untuk animasi ya. Kalau misalkan kita ingin animasinya beda-beda juga bisa. Kalau ini kan tadi animasinya yang ini ya. Yang slide kedua misalkan kita ingin animasi yang ini nih, klik saja ini. Nah, oke ya, kita coba ya. Slideshow, kita klik yang kedua. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman pengen kembali lagi ke halaman seperti awal tadi, teman-teman tinggal saja ketikkan ESC tombol di keyboard. Nah, oke, seperti ini ya. Oke, sampai sini paham ya. Selanjutnya sama, misalkan slide yang lain teman-teman ingin berikan efek animasi yang berbeda juga bisa diklik. Kemudian yang keempat ini, kemudian yang kelima misalkan ini ya, sama ya. Kemudian teman-teman bisa pilih saja lagi yang tadi di tes slideshow-nya, kita lihat slideshow. Nah, kita ulang dari awal, dari yang pertama. Kemudian kita slideshow, kita klik. Nah, kemudian kita klik. Ini untuk slide pertama seperti ini ya. Animasinya beda dengan slide kedua, slide ketiga, slide keempat, slide kelima, slide keenam, slide ketujuh, dan selesai. Kita ketik saja ESC di tombol keyboard. Nah, kita kembali lagi seperti ini. Oke, sampai situ paham ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah paham. Kalau teman-teman ada yang belum paham, bisa klik tombol komen di bawah, komen-komen ya. Kita masih di tahap pertama ini, membuat slide yang sederhana. Ini kita belum memasukkan yang lain. Nah, kalau pengen dibuatkan yang lain, boleh teman-teman bisa saja ikuti dulu channel ini ya, dengan cara klik tombol subscribe dan klik juga tombol loncengnya, gitu ya. Oke, terima kasih. Itu saja untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.